20 juta per bulan, gila nggak usah kerja. Jadi kita tinggal menunggu. Gratis dari negara, tiap orang bisa dapat 20 juta per bulan tanpa kerja. Jadi gini teman-teman, kata Pak Mahfud menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia udah terjadi di seluruh sektor. Bahkan kalau korupsi dihapus, kekayaan negara akan melimpah ruah sampai mengalir ke seluruh warga Indonesia Raya. Hingga tiap warga bisa mendapatkan 20 juta per bulan tanpa bekerja. Mantan Ketua Komisi KPK Abraham Samad juga membenarkan kalau korupsi di bidang pertambangan bisa dihapus, tiap warga Indonesia bisa mendapatkan 20 juta per bulan tanpa harus bekerja dimanapun itu. Anak kecil pun dapat. Ini baru hasil dari kasus korupsi di bidang pertambangan, belum korupsi dari kehutanan, perikanan, sampai pertanian. Gila nggak tuh? Nah, sekarang pasti kita bertanya-tanya, kenapa tuh mereka tetap korupsi? Gila nggak sih? Orang udah punya kedudukan tinggi, ya kan? Ngapain ngambil hak orang lain? Dari beberapa sumber didapat dari KPK, Liputan 6, BPKP, kemudian dari 180 negara yang diteliti, teman-teman, Indonesia jadi urutan ke-96 negara terkorup di dunia. Luar biasa nih, dikit lagi nih ya kan, biar bisa puncak ya kan. Ada beberapa alasan kenapa pejabat yang udah kaya tetap korupsi, teman-teman. Jadi yang pertama adalah ngerasa punya kekuatan. Jadi dia punya kekuatan, apapun bisa dilakuin tuh. Apa aja ya kan, punya kekuatan. Kemudian sifat keserakahan lah, manusia ini yang jadi penyakit nih. Keserakahan tetap nggak ada rasa cukup, jadi sehingga merasa kurang, kemudian kurang bersyukur, makanya tuh terus korupsi. Nah yang ketiga nih ya kan, money politik. Ya ini biasanya sering terjadi nih, biar balik modal ya habis nyalek keluar uang banyak, habis jadi kepilih jadi pemimpin korup lah biar balik modal tuh kan. Habis uang banyak saya kan, masa nggak balik lah, ini katanya sih ya kan. Padahal tujuan utama pejabat adalah mengabdi kepada rakyat, seperti itu, bukan mengambil duit rakyat. Waduh, berarti kita tinggal pasrah kepada penegak hukum nih. Tapi jangan salah dulu, Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Hakim Agung loh ini, gila nggak sih? Aduh, jadi tersangka juga dalam kasus korupsi dugaan suap di Mahkamah Agung bersama 9 orang lainnya. Mulai dari hakim, PNS sampai pengacara. Gila nggak? Sudrajat ini terima suap dikira ya senilai 800 jutaan dan total sebelum dibagi-bagi sekitar 2,2 M. Gila nggak? Sudrajat nyimpen uangnya di mana? Tahu nggak? Di dalam kamus Inggris. Masuk Pak Eko. Ini luar biasa ya kan. Nggak cuma itu, kata Wakil Ketua KPK, diduga Sudrajat nerima suap dari perkara lain juga. Ada, masih ada nggak sih kayak gini? Hakim Agung lah korupsi lah. Kata Yosep Parera, salah satu tersangka juga ya kan, sekaligus pengacara dan pendiri Rumah Pancasila yang sering muncul di sosmed-sosmed itu loh. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangatlah rendah. Iyalah, baru nyadar om. Nah, BTW kekocakan mereka ini untuk beli apa sih? Lah, untuk salah satu contohnya ya, Wali Kota Bandung pakai duit korup buat beli apa? Buat beli sepatu LV. Gila nggak? Pede banget nggak beli sepatu mahal tapi pakai duit korup. Saya mau bicara tentang Yana Mulyana. Jadi wali kota Bandung Yana Mulyana ya kan teman-teman, kemarin itu juga ditangkap OTT itu sama KPK, diduga karena nerima uang suap yang dengan program Bandung Smart City, lebih tepatnya buat proyek pengandaan CCTV dan jasa internet. Nah dari situlah uang suapnya dipakai buat beli sepatu Louis Vuitton, Louis LV lah pokoknya, susah bacanya aku, sampai dikasih liburan juga ke Thailand juga oleh pihak penyuap. Gimana Pak, seru ya liburannya? Nggak cuman itu, KPK juga nemuin uang rupiah, dolar Singapura, dolar US, ringgit Malaysia, sampai baht Thailand. Korupsi, korupsi, astagfirullah. Nilainya itu ya 924 juta rupiah. Gila nggak sih Pak Yana? Oke, sambil kita rehat, aku mau nyanyi lagunya Eko Show tentang manipulasi.
Nanti kalian cari, enak lagunya, luar biasa nih. Yuk, mari kita nyanyi yuk. Kepada yang terhormat para tikus yang berdasi, 5 tahun berganti tiba saat yang dinanti. Mulai menebar janji untuk dapatkan simpati, tiap sudut jalan poster mereka menghiasi. Dulu mereka berjanji untuk dapatkan suara, begitu dapat kursi sekarang pada kemana? Juri uang negara dilindungi pengacara, hanya sebagian kecil yang berakhir di penjara. Tinggal suap ke lapas, bisa bergerak bebas, dikasih fasilitas AC sampai kulkas. Dalam masa tahanan masih bisa jalan-jalan curi uang miliaran, tapi hukumannya ringan. Di negara lain koruptor dihukum mati, kalau di sini malah dibela sampai mati. Sudah ditangkap tangan untuk mengundurkan diri, dasar nggak tahu malu kok malah nyalek lagi. Oke kawan-kawan, ya ini nikmatin aja lah suara saya ya. Celotehan-celotehan saya didengerin aja. Anggap aja penggiring sebelum bobok. Oke, sekarang terakhir untuk penutup, untuk dari korupsi itu seberapa hancurnya sih, seberapa dampaknya dari korupsi bagi negara kita. Negara bisa hancur miskin, kasus korupsi yang tidak terkendali. Hampir setiap negara memiliki kasus korupsi. Negara yang dulunya kaya, Sudan, Somalia, Afghanistan, Kenya, harus jadi negara paling miskin di dunia karena praktik korupsi yang sangat tinggi. Terus di mana dong dengan Indonesia? Untuk Indonesia, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Surya Darmadi. Jika uang tersebut digunakan untuk pembangunan, ada banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat, ya kan. 20 juta per bulan, gila, nggak usah kerja. Jadi kita tinggal menunggu hasil korupnya tadi itu dibagi-bagi. Gila nggak tuh? Sekian, terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, kita diskusi bareng. Mohon maaf, tapi itu nggak semuanya sih. Ada juga pejabat itu yang baik. Semoga pejabat-pejabat yang baik bisa menularkan kebaikannya, keikhlasannya dalam mengabdi ke masyarakat. Dan yang buruk-buruk dan sadaro sebelum ketangkap. Tak, yuk. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.